wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Zara, mahasiswi Telkom University, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi, angkatan 2019. Video kali ini, saya akan membahas pertama, mengenai OSI layer, yang kedua, membuat simulasi jaringan menggunakan software GNS3, dan yang ketiga, membahas mengenai Git pada Ubuntu, dan yang terakhir membahas mengenai Agile. Pembahasan pertama yaitu mengenai OSI layer. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection, sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan antar komputer. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak, yaitu layer, yang dimana setiap lapisan mempunyai peranannya masing-masing. ISO menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Adapun penjelasan dari setiap layernya, diantaranya 1. Physical layer, yaitu lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua buah perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Yang kedua, ada data link layer yang merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Selanjutnya, ada network layer yang bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas dalam proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Layer ini tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Selanjutnya ada transport layer yang berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Selanjutnya, ada session layer yang bertanggung jawab dalam mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Layer keenam yaitu presentation layer yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Layer ini berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Dan yang terakhir yaitu application layer yang berguna sebagai prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Adapun penerapan OSI layer dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar ini, kita mengetahui bahwa apabila kita bertindak sebagai sisi pengirim, maka urutan layer yang akan kita lalui dimulai dari layer ketujuh, yaitu application layer. Sedangkan yang bertindak sebagai penerima dimulai dari layer pertama, yaitu physical layer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simulasi jaringan menggunakan GNS3. GNS3 adalah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks. Nantinya, kita akan membuat simulasi jaringan komputer, di mana jaringan komputer yang akan disimulasikan berbentuk seperti topologi Abilene yang memiliki 11 titik,
di mana titik yang dimaksud di sini ialah 11 buah router yang akan terhubung dengan satu buah PC atau host pada setiap routernya. Kemudian, pada simulasi jaringan yang akan dibuat nanti, kita menggunakan routing protokol OSPF. Protokol OSPF adalah sebuah protokol routing dinamis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Dan pada simulasi jaringan itu juga, kita akan menambahkan MPLS. MPLS itu sendiri merupakan singkatan dari Multi Protocol Label Switching yang merupakan metode transmisi data yang menggunakan label untuk melakukan forwarding paket data. Adapun pembuatan simulasi jaringan ini membutuhkan yang namanya konfigurasi IP address. Ini adalah IP address yang sudah saya tentukan untuk dikonfigurasikan pada setiap PC, dan ini adalah IP address yang akan dikonfigurasikan pada setiap router. Pada tutorial ini, kita akan membuat simulasi jaringan komputer yang menggunakan 11 buah router. Susun setiap router membentuk seperti gambar topologi Abilene yang telah diperlihatkan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian, tambahkan 11 buah PC dan atur posisi dari setiap PC agar terlihat bagus. Selanjutnya, lakukan proses penyambungan antara router 1 dengan router lainnya, serta antara router dengan PC yang telah dipasangkannya. Lakukan hal seperti ini sampai penyambungan benar-benar menyerupai topologi Abilene. Setelah proses penyambungan selesai, jangan lupa untuk mengklik tombol Show Interface Label yang ditunjukkan pada tanda panah merah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan config router nantinya. Kemudian, klik kanan pada PC, terus klik Start. Tunggu sampai tanda merah berubah menjadi hijau. Kemudian, klik kanan kembali dan klik Konsol. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi IP address pada setiap PC. Lakukan hal yang sama pada setiap PC. Setelah semua PC telah terkonfigurasi IP address, maka hal yang sama juga berlaku untuk router. Lakukan konfigurasi IP address pada setiap router.
Setelah melakukan konfigurasi IP address, maka kita akan melakukan routing protokol OSPF pada masing-masing router. Ketik perintah yang sesuai pada video dan lakukan hal yang sama di setiap routernya. Selanjutnya, kita akan menambahkan MPLS dengan mengetik perintah sesuai yang terdapat pada video. Lakukan hal yang sama di setiap routernya. Setelah itu, kita akan melakukan tes jaringan atau ping dari PC 1 ke PC lainnya. Di sini, saya hanya akan mencoba melakukan ping dari PC 2 ke PC 4 dan 6. Dan hasilnya berhasil. Kita akan membahas mengenai Git. Git adalah version control system yang digunakan para developer untuk mengembangkan software, di mana Git memungkinkan developer untuk memiliki branch kode yang independen dan masif, membuat, menghapus, dan menggabungkan branch tersebut menjadi lebih cepat, lancar, dan tidak butuh waktu yang lama. Nantinya dalam video ini kita akan membuat tutorial, diantaranya menginstal feature Git pada Ubuntu, kemudian membuat repository pada GitHub menggunakan Git, dan yang terakhir melakukan full repository. Pada video ini, kita akan melakukan serangkaian tutorial yang berhubungan dengan Git. Pertama, login terlebih dahulu pada Ubuntu. Kemudian, buka terminal. Kemudian ketik perintah sudo su untuk melakukan super user. Masukkan password user kita. Sebelum memulai instalasi Git, kita perlu mengupdate Ubuntu untuk memperbaharui package pada Ubuntu. Ketik perintah sudo apt-get update.
Setelah melakukan proses update, maka kita bisa melakukan proses instalasi Git dengan mengetik perintah sudo apt get install git. Untuk memastikan bahwa instalasi Git berhasil, gunakan perintah git version untuk mengecek instalasi Git. Langkah selanjutnya adalah login ke Git. Login ke Git dapat kita lakukan menggunakan akun GitHub. Lakukan perintah yang terlihat pada video. Langkah selanjutnya adalah masuk ke akun GitHub dan buat repositori baru. Setelah membuat repositori, maka kita kembali ke Ubuntu dan membuat folder baru. Di sini saya membuat folder bernama testgit. Selanjutnya, buka folder tersebut dan buat file di dalam folder tersebut. Setelah itu, ubah folder tersebut menjadi repositori menggunakan perintah git init dan tambahkan file yang telah dibuat tadi ke repositori dengan perintah git add nama file. Selanjutnya, kita perlu membuat commit. Commit berfungsi untuk menambahkan file update serta komentar. Kemudian, kita akan meremote repositori untuk mengupload file yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan perintah seperti yang terlihat pada video. Langkah terakhir adalah melakukan push ke GitHub, di mana berfungsi untuk mengupload hasil akhir dari langkah-langkah di atas.
Setelah itu, cek repositori yang telah dibuat tadi. Nantinya kita akan menemukan file yang telah ditambahkan sebelumnya, yaitu test.git.txt. Yang ketiga ialah melakukan pull repository. Pertama, saya mengetik perintah git clone untuk mengambil repositori yang telah saya buat sebelumnya. Dengan cara mengetik perintah seperti yang terlihat pada video. Setelah itu, saya melakukan git pull dengan mengetik perintah git pull. Pembahasan terakhir kita adalah Agile. Agile adalah sebuah metode software development yang mencakup website, web application, dan mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas tinggi. Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, dan bebas bergerak, sehingga saat membangun perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Method, diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antar tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim tetap seimbang. Adapun langkah-langkah dalam metodologi pengembangan perangkat lunak diantaranya 1. Perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, implementasi, yaitu bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Dan yang ketiga, ada tes perangkat lunak. Di sini, perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Dan yang keempat, ada dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Dan yang kelima, ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan, yaitu melakukan pemeliharaan secara berkala karena tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug.